harapan saya teman-teman pemuda ini bisa dia aman ekonominya dulu, baru terjun ke Karena sadar politik praktis. paling tidak ya kita settle dulu secara ekonomi. Betul. Sebelum. Saya tidak akan pernah untuk membuat surat lamaran pekerjaan, dan sampai saat ini pun alhamdulillah belum pernah saya buat surat lamaran pekerjaan. Halo Tribuners, kembali lagi di acara Bincang Tribun Lombok bersama saya Wahyu Widiantoro, jurnalis tribunlombok.com. Kali ini kita akan berbincang dengan Ketua DPD KNPI Provinsi NTB, abang kita, Abang Bayhaki. Kita akan mengupas bagaimana kinerja atau rencana KNPI Provinsi NTB ke depan setelah abang kita ini terpilih kemarin. Selamat datang, Bang. Ya, terima kasih. Kabarnya gimana nih, Bang, setelah kepilih jadi ketuanya? Tambah seger? Alhamdulillah sehat, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di tempat di sini kan. Boleh diceritain nggak ini, Bang, perjalanannya sampai kemarin kepilih jadi ketua DPD KNPI NTB ini? Ya, sedikit kalau memang kita mau flashback, ini kan sebenarnya sudah Musda KNPI itu kan sudah dilaksanakan sekitar bulan Februari yang lalu. Nah, sampai saat ini kita masih sedang mempersiapkan untuk proses pelantikan, karena disebabkan DPP KNPI itu baru kemarin juga melaksanakan kongres dan kita menunggu DPP untuk pelantikan, sehingga kita baru dijadwalkan untuk pelantikan. Karena proses di DPP itu kan cukup panjang, mereka harus menyelesaikan urusan-urusan administratifnya, diantaranya salah satu yang paling penting itu adalah dikeluarkannya SK Menkumham atas nama Ketua Umum Muhammad Riano Satria Panjaitan, dan sertifikat HAKI, yaitu hak kekayaan intelektual, penggunaan nama, logo, dan bendera dan sebagainya itu melekat di bawah kepemimpinan KNPI, Ketua Umumnya Muhammad Riano Panjaitan. Jadi itu untuk memastikan, ini kan sekarang di luaran itu kan menyebar banyak versi nih KNPI ini, untuk memastikan KNPI yang abang pimpin sekarang ini sah, itu seperti apa, Bang? Tentu kalau kita berbicara versi-versi, saya tidak ke sana ya. Saya lebih concern dan fokus kepada KNPI yang memang saya ikuti prosesnya dari awal. KNPI yang saya ikuti ini bermula itu diketuai di daerah ini, di NTB ini, oleh saudara kita Bung Hamdan Kasim. Jadi saya mengikuti musda di salah satu hotel di Kota Mataram ini sesuai dengan ketentuan yang ada, mekanismenya berlaku. Karena salah satu syarat kita untuk ikut terjun di dalam kontestasi musda di KNPI itu adalah harus dia dihadiri oleh OKP. Karena tidak mungkin KNPI itu tidak dihadiri oleh OKP. Karena sejatinya KNPI itu adalah wadah berhimpun bagi organisasi kemasyarakatan pemuda yang ada di NTB ini, atau secara nasional sesuai dengan tingkatannya. Nah, saya melihat OKP ini berhimpun pada saat musda diketuai oleh Bung Hamdan. Sehingga ketika saya ikuti proses itu ada 89 OKP yang hadir sesuai dengan absen yang ada pada saat musda yang saya ikuti. Nah, itulah makanya kenapa saya lebih memilih ikut di dalam musda ini, karena saya melihat sistem dan ketentuan yang ada, entah itu yang diatur dalam ADART dan lain sebagainya, itu dilaksanakan pada saat musda yang saya ikuti. Jadi bukan hanya karena kita kumpul-kumpul terus kita simpulkan acara musda, tidak seperti itu. Jadi ketentuannya itu ada mekanismenya. Ada mekanisme. Sudah dilalui semua gitu. Sudah dilalui, dan kami sudah melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. KNPI ini kan tetap berafiliasi ke pemerintah, dalam hal ini leading sektornya itu Dinas Pemuda dan Olahraga.
dan itu sudah kami laporkan hasil daripada musda kami. Silahkan untuk bisa dicek atau mau diverifikasi, silahkan keabsahannya seperti apa. Tetapi kalau secara yuridis, secara administratif, ya kalau sudah keluar SK dari Menteri Hukum dan HAM kan itu sudah menjadi kepastian hukum tentang sebuah organisasi ya, lebih-lebih yang ada di KNPI ini. Terima kasih nih Bang. Kalau boleh tahu KNPI ini apa sih? Terus kegiatannya apa? Terus ya kalau berbicara secara umum tentang KNPI, tadi saya sudah sampaikan. KNPI ini kan wadah berhimpun bagi OKP, organisasi kemasyarakatan pemuda yang berorientasi pada kepemudaan. Sehingga kalau kita lihat platform daripada KNPI ini sebetulnya bukan organisasi kader. Jadi KNPI ini adalah sebuah organisasi yang menghimpun para aktivis-aktivis pemuda yang sudah paripurna di OKP-nya masing-masing. Nah, sehingga di KNPI inilah tempatnya berkiprah. Tentu kita harus tetap memberikan edukasi, tetap memberikan semacam pembelajaran kepada rekan-rekan kita, anak-anak muda yang ada di baik itu kepengurusan maupun pemudaan secara keseluruhan, secara umum yang ada di daerah kita di NTB ini, bahwa berorganisasi itu ada tata caranya, ada mekanismenya, ada ketentuannya, dan tentu tidak boleh kita melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Sehingga dari sisi etika pun kita punya etika dalam berorganisasi. Nah, kalau ini bisa kita berikan pembelajaran terhadap anak-anak muda kita, ini kan tempat mereka akan melakukan transisi sebelum mereka nantinya akan berkiprah, entah itu menjadi pemimpin di tingkatannya masing-masing. Sehingga di KNPI inilah tempat mereka harus menuai pelajaran. Kawah Chandra di muka. Kawah Chandra di muka di KNPI ini sebelum mereka akan nantinya untuk menjadi pemimpin-pemimpin di tempatnya masing-masing. Baik, Bang Bayhaki ini kan sudah kepilih, tinggal tunggu pelantikannya tanggal Insya Allah tanggal 3 Agustus 2022. Nah, mau dibawa kemana ini KNPI NTB ini Bang? Ya, jadi kami sebelum ini sering melakukan koordinasi dan rapat-rapat koordinasi dengan DPP bahwa KNPI yang berada di bawah kepemimpinan Riano Panjaitan ini mengusung tagline aktivispreneur. Aktivispreneur ini merupakan sebuah sintesis ataupun akumulasi untuk menghimpun kanal-kanal yang ada di masyarakat. Artinya sekarang ini kan sebelumnya kita melihat para aktivis-aktivis kita, anak-anak muda kita yang menjadi aktivis ini berorientasi kepada hal-hal yang bersifat politis, hukum, sosial, dan sebagainya. Nah, ada juga sekarang kanal baru yang memang sesuai dengan kebutuhan kita di era saat ini, yaitu entrepreneurship. Ketika kita masukkan kanal entrepreneur ini menjadi sebuah aktivitas kepemudaan, maka ini akan menjadi nilai tambah tersendiri. Karena saat ini kalau kita berbicara dari sisi isu-isu global, ya, kekuatan ekonomi ini akan sangat menentukan segala hal. Ini akan membawa dampak atau efek kepada aspek-aspek lain yang ada, entah itu politik, entah itu sosial, dan sebagainya. Maka kita perlu menanamkan kepada pemuda-pemuda kita, mari kita beraktivitas untuk meningkatkan perekonomian kita, karena kemandirian ekonomi itu sangat penting, supaya kita jangan sekali-kali terlalu menggantungkan diri kita atau hidup kita kepada pihak-pihak lain. Makanya saya pun mempunyai latar belakang wira swasta, sangat tertarik dengan tagline daripada DPP ini, kok pas sekali nyambung gitu dengan apa yang menjadi harapan saya untuk melanjutkan kepemimpinan di KNPI NTB ini. Nah, harapan kita nantinya para aktivis kita, anak-anak muda kita ini bisa berkiprah di dalam kehidupan sehari-harinya setelah mereka paripurna di organisasi kepemudaan masing-masing. Tidak melulu kita berbicara tentang politik praktis, tidak melulu kita berbicara tentang politik kekuasaan, tetapi sekali-kali kita berbuat, kita tidak hanya sekedar berdiskusi, tetapi berbuat hal yang nyata, yang real, yaitu bagaimana kita melanjutkan kehidupan sehari-hari kita ini dengan memperkuat perekonomian kita, sehingga konsep-konsep berwirausaha itu nanti akan
dijelaskan atau akan kami terjemahkan di dalam KNPI ini. Seperti apa nanti kita akan mengajak teman-teman atau anak-anak muda kita, rekan-rekan kita yang ada di KNPI maupun kepemudaan secara keseluruhan, bagaimana semestinya kita harus berwirausaha sehingga kita tidak terlalu menggantungkan kehidupan kita kepada pihak-pihak lain, entah itu pihak swasta atau pihak pemerintah yang konon sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu anak-anak muda kita begitu selesai sekolah kuliah selalu berpikir bagaimana mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Tetapi sekarang eranya sudah berubah. Jadi sekarang ketika kita harus bisa meng-create diri kita sendiri, bahwa jangan sampai ketika kita sudah selesai sekolah, pendidikan kita sudah selesai, kita berpikir seperti itu. Tapi mestinya kita harus berpikir ketika kita sudah selesai melakukan pendidikan, kita akan berbuat apa? Kita akan melakukan apa? Bukan kita akan mencari pekerjaan di mana. Nah, ini sehingga kreativitas itu harus kita munculkan. Mandiri dan berdaya gitu. Iya, betul. Nah, kita harus melakukan transformasi itu. Apalagi lebih-lebih sekarang kita dihadapkan dengan era digitalisasi. Iya, betul. Di mana digitalisasi ini akan mempengaruhi sistem industri kita yang ada di negara kita ini. Dan ini sangat, kalau kita tidak siap dengan perubahan-perubahan seperti ini, saya tidak ngerti akan seperti apa generasi kita berikutnya. Karena sejatinya perubahan seperti ini akan terus berlanjut. Kita tidak tahu. Baru kemarin kita dengar eranya 4.0, revolusi industri kita. Sekarang kita sudah mau menuju ke 5.0. Ya. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan kan kita tidak tahu apakah spelling waktunya ini lama atau cepat, tergantung daripada titik kosong berikutnya itu akan berjalan. Kalau lama beradaptasi ketinggalan kita gitu. Iya, betul. Bentuknya nanti kayak gimana nanti? Itu bagaimana pemuda kita ini bisa mandiri dan berdaya itu? Nah, tentu ini harus kita bisa menginventarisir. Jadi ini sudah berbicara ke hal-hal yang teknis. Tentu di KNP itu kan bukan saya sendiri nanti. Ya, baik. Ada yang memang profesional juga yang kita ajak untuk bergabung di KNPI ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tentu ini akan melakukan upaya-upaya yang teknis lah, bagaimana merekrut, bagaimana menginventarisir, dan bagaimana memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan terhadap entrepreneur itu sendiri seperti apa dan jenis-jenis apa yang akan mereka mau usahakan untuk beraktivitas di bidang entrepreneur itu. Tapi itu nanti kita terlalu teknis membicarakan itu. Maksud saya visi kita harus ke sana. Ya. Kita harus mulai melihat pemuda ini dari sisi yang berbeda. Kalau kita cenderung melihat pemuda atau aktivis kita ini hanya sekedar melakukan komunikasi-komunikasi atau diskusi-diskusi tentang politik-politik praktis ataupun tentang hukum, tentang sosial, tetapi ini kita akan mengajak untuk berbuat hal-hal yang konkret dari sisi ekonomi. Oke, baik Bang. Kalau dalam pandangan seorang bayaki nih Bang, tadi kan KNPI ini tempat menggodok selain kepemimpinan, juga ada di sana politik yang bukan yang praktis tadi itu dia. Nah, dalam pandangan seorang bayaki, kepemimpinan itu apa sih? Bagaimana sih sebenarnya leadership? Ya, jadi kalau menurut saya kita berbicara kepemimpinan itu tentu versinya berbeda-beda. Itu sesuai dengan sainsnya, sesuai dengan apa yang dirasakan, apa yang didapatkan. Kalau saya pernah berdiskusi dengan salah seorang mantan gubernur kita di NTB ini, kepemimpinan itu tidak bisa dijabarkan secara teori. Karena itu karakter dari pemimpin itu sendiri yang berbeda-beda, sehingga jalankanlah roda organisasi atau apapun tempat kita memimpin itu sesuai dengan karakter kita masing-masing. Jadilah diri kita di dalam memimpin apapun, baik itu organisasi maupun birokrasi atau lain sebagainya. Karena kita tidak akan pernah bisa membandingkan pemimpin yang satu dengan yang lain. Semua punya feel masing-masing, punya karakter, punya visi masing-masing, dan fashionnya juga pun berbeda. Karena sejatinya menurut saya kepemimpinan itu bukan hanya sekedar
bagaimana pemimpinnya, tetapi yang dipimpin ini bisa tidak menjadi bagian daripada kepemimpinan itu sendiri di sana prinsipnya. Letak Jadi dia daripada, itu kayak keterampilan gitu Bang, yang bisa ditempa atau memang bakat gitu. oh ya, kalau kepemimpinan itu mungkin bisa dikatakan itu proses alam. Proses alam. Kalaupun kita mungkin di bangku kuliah ada yang sudah mendapatkan mata kuliah tentang kepemimpinan, itu dari sisi teori itu, sehingga pada akhirnya nanti teori itulah yang akan mengajak kita atau membawa kita ke jalan karakter kita sendiri. Kita akan berusaha untuk menimbulkan atau mengeluarkan karakter kepemimpinan kita sendiri, dan itu tidak akan pernah sama satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu jangan pernah kita membanding-bandingkan pemimpin-pemimpin kita terdahulu dengan pemimpin kita yang saat ini, karena eranya pun berbeda, masanya berbeda, dan pemimpinnya pun akan berbeda pula. Saya pernah ditanya bagaimana bisa membawa KNP ini seperti zamannya Pak Srinate misalnya dulu. Tentu kan kita berbeda era kita, tantangannya pun juga berbeda yang dihadapi. Sekarang kita lebih kepada tantangannya digital. Era digitalisasi saat ini sangat cepat sekali kita bisa mengakses informasi-informasi dan lain sebagainya itu, sehingga agak kurang relevan kalau kita mau membandingkan dengan kepemimpinan KNPI sebelumnya. Yang sekarang ya sekarang, tentu ke depan juga kita belum tahu tantangannya seperti apa. Jadi KNPI-nya yang khas by Haki begitu. Ya, itulah yang saat ini sekarang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan kita di KNPI, bahwa ya inilah saya dengan gaya saya, style saya, fashion saya untuk memimpin KNPI. Ya silahkan kita sama-sama. Mengenai kurang lebihnya itu pastilah tidak mungkin kita bisa memuaskan setiap orang di dalam memimpin apapun, itu tidak mungkin. Untuk pemuda nih Bang, tadi kan sempat disinggung soal politik praktis. Mungkin ini perlu literasi politik untuk pemuda-pemuda kita. Bagaimana bisa ikut dalam perpolitikan itu, tapi tidak sampai terjebak yang pragmatis seperti itu. Seperti apa itu? Iya, jadi kita tidak ansih untuk membicarakan politik. Di KNPI ini seperti yang dikatakan, ini seperti kita berada di kawah candra di muka. Bahwa untuk berbicara politik secara universal itu harus. Persoalan nanti ketika kita sudah keluar dari KNPI dan sudah paripurna kita di kepengurusan ini, kita mau mengambil jalan politik yang mana? Apakah kita mau mengambil politik kekuasaan, politik ekonomi, politik apa? Itu pilihannya ada pada diri sendiri masing-masing. Tetapi berbicara politik secara universal itu selalu kita berdiskusi di dalam setiap ruang yang ada di KNPI. Karena ini memang menjadi diskusi yang paling menarik kalau kita sudah membahas tentang isu-isu politik. Tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa berpolitik itu tidak harus kita politik praktis. Kita harus juga memasukkan sendi-sendi lain di dalam perpolitikan kita itu. Salah satunya adalah entrepreneur. Itu menjadi bagian tersendiri yang bisa menopang andai kata teman-teman kita nanti yang ada di KNPI ini mau terjun ke dalam dunia politik praktis. Harapan saya teman-teman pemuda ini bisa terjun di dalam dunia politik praktis itu ketika perekonomian mereka sudah bisa dikatakan settle. Ya udah settle, walaupun nggak perlu mapan lalu, tapi settle dulu paling tidak. Yang penting dapur tetap dapur. Betul. Jangan hanya sebatas kita ikut di dalam politik praktis hanya karena kemauan, bukan karena kebutuhan. Karena seninya kan di sana dia, Bang. Berpolitik itu, Bang. Iya, seni itu juga kan harus yang terfikirkan. Jangan sampai kita mau melakukan upaya-upaya dalam tanda kutip nekat. Ketika kita hanya mau melaksanakan perpolitikan ini hanya sebatas kemauan, tetapi tidak mengukur diri kita sendiri seperti apa. Padahal kalau kita berbicara politik praktis itu kan ada tahapannya gitu. Bagaimana kita harus dikenal, bagaimana kita harus disukai, dan bagaimana kita harus dipilih, itu memerlukan proses yang lama. Tidak serta-merta.
dan itu akan membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, baik dari sisi pemikiran, waktu dan lain sebagainya. Itu akan membutuhkan investasi jangka panjang, tidak serta-merta. Apalagi kalau kita berbicara dari sisi kos politik gitu. Kos politik kita harus sadari bahwa politik kita saat ini berbiaya cukup mahal gitu. Sehingga harapan saya teman-teman pemuda ini bisa dia aman ekonominya dulu, baru terjun ke karena sadar politik praktis. Biaya tinggi tadi paling tidak ya kita settle dulu secara ekonomi. Betul. Sebelum. Harapan kita seperti itu. Kayak gimana jalannya itu Bang menuju ke sana itu? Kiatnya lah misalnya Bang. Ya makanya kami akan mendistribusikan tagline daripada ketua umum kami, yaitu aktivispreneur. Ini nanti akan kami fokuskan ke setiap bidang yang ada di KNPI ini untuk bisa melakukan upaya-upaya atau sosialisasi entrepreneurship. Tentu itu akan membutuhkan waktu ketika kita akan mensosialisasikan bagaimana semestinya kita berwirausaha, bagaimana kita akan melakukan aktivitas wira swasta itu seperti apa. Tentu ini kan kita berbicara secara prinsip, tetapi pada kenyataannya nanti itu akan kita jalani sesuai dengan jenis usaha apa yang akan dijalani. Nah itu kembali lagi kepada anak-anak muda kita, teman-teman kita yang akan mengambil jenis usaha apa yang akan dijalani. Nah kami akan masuk di sana dalam konteks prinsip-prinsip kewirausahaan. Karena secara prinsip berwirausaha itu hampir sama, tetapi yang membedakan adalah jenis usahanya itu seperti apa. Baik Bang. Ini Bang Baihaqi ini ngomong begini nih karena sebenarnya wira swasta, wira usaha juga. Ya, saya mempunyai latar belakang wira swasta dan saya sudah geluti ini sudah lumayan lah, sudah lama, hampir 10-15 tahun. Apa itu Bang? Bidang apa itu Bang? Kalau dasarnya saya di bidang konstruksi, ada di peternakan juga saya coba ikut membuat usaha dan jasa travel gitu. Nah, tetapi ini sedang berproses juga. Kita belum menjadi pengusaha-pengusaha yang gede-gede amat gitu kan. Tidak, masih proses. Ini Ya, kan untuk settle paling sudah settle gitu berarti Bang ya? Ya relatif lah itu. Ya. Artinya ini semua melalui proses pemikiran ya. Jadi ketika kita sudah mengambil keputusan untuk misalnya terjun ke dunia politik praktis, ya itu menjadi bagian tersendiri yang sudah harus kita pikirkan. Masalah settle dan tidaknya itu tentu urusan dapur kita itu kan. Artinya keputusan itu harus melalui proses pemikiran. Dulu awal mulanya nih Bang, kita coba gali profilnya Bang Baihaqi nih. Awalnya itu terjun yang tadi ya buka usaha apa tadi kontraktor, terjun di produksi segala macam itu. Apa karena lingkungan keluarga atau ada cita-cita atau karena pendidikan di sekolah atau gimana Bang? Saya mengalir saja ya kalau dalam berwirausaha itu karena memang kebetulan basic saya adalah teknik. Saya kebetulan teknik arsitektur. Ya sedikit memahami lah tentang dunia konstruksi seperti apa dan mengawali karir itu untuk membuka sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, konsultan. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2006 lah. 2006. Itu habis lulus kuliah? Habis lulus kuliah. Dan saya sudah tanamkan sama diri saya bahwa saya tidak akan pernah untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Dan sampai saat ini pun alhamdulillah belum pernah saya buat surat lamaran pekerjaan. Begitu saya lulus kuliah, saya langsung berupaya untuk bekerja sendiri, membuka usaha sendiri, entah itu bergerak di bidang jasa maupun di bidang lainnya. Nah, karena memang kita tidak punya modal dulu kan, modal kita hanya kebetulan pendidikan kita ada ilmunya sedikit, ya udah jasa kita. Iya, itu dia tantangan awalnya apa itu Bang untuk entrepreneur untuk berusaha ini? Abang rasa dulu waktu awal mula. Konsistensi lah ya, tantangannya itu kita memang agak susah untuk konsisten karena terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan, apalagi dulu kita masih labil-labilnya gitu. Kita berharap setiap bulan kita itu kan aman gitu, tetapi kalau kita berwirausaha belum ada jaminan kan kita bisa aman setiap bulannya.
Tetapi kadang-kadang hasil kita yang 1 bulan bisa menutupi yang 1 tahun, kadang-kadang kan bisa seperti itu. Nah itu dinamikanya lah, dan itu biasa kita ada semacam kekhawatiran, tetapi yang jauh lebih penting adalah keberanian. Betul. Keberanian, karena kecerdasan saja kita tidak cukup. Mungkin teman-teman saya banyak juga yang lebih cerdas, lebih pintar dengan nilai yang di atas rata-rata, tetapi keberanian yang kurang, sehingga agak disayangkan berpuluh-puluh tahun menjadi karyawan di dalam salah satu perusahaan. Ya itu sudah menjadi pilihannya, kita tidak menyalahkan siapapun, ya silakan, tetapi kalau saya tidak mau seperti itu. Sejelek-jeleknya kita harus menjadi kepala di dalam usaha sendiri, Gaji diri sendiri gitu Bang. ya betul. Itu kan misalnya kalau mengawali usaha kan dulu kan tantangannya itu dapat modalnya gimana waktu itu Bang? Ya, Sampai berani tadi kan, berani itu berarti kan kita percaya dengan modal awal misalnya paling tidak. Ya itu tadi, kalau kita membuka usaha di bidang jasa, modalnya itu adalah ya otak kita. Ya kita kan dibayar karena jasa kita. Karena kebetulan seperti saya bilang tadi, saya lulusan teknik arsitektur. Itu proyeknya di mana aja Bang sampai sekarang Bang? Ya banyak lah kalau dulu kan, tetapi kita yang kecil-kecil yang bisa kita desain, kita kan jual gambar, jual gambar dibiayai segini. Ya sudah, itu kita kumpulkan, ya jadilah modal awal kita untuk membuka usaha yang lain. Kalau Tribuners ingat tahun 2020 itu ada pilkada serentak. Ya. Nah, bagi Tribuners yang sempat ke bilik suara waktu itu, paling tidak hafal dengan wajah Bang Bayhaqi nih, karena ada di surat suara pilkada untuk pemilihan wali kota Mataram. Nah, ini kan Bang Bayhaqi ini kan arsitek nih hitungannya. Terus kepikiran terjun ke politik itu gimana sih Bang? Ya seperti yang saya bilang tadi, ini kan saya itu orangnya mengalir. Saya sendiri kalau ditanya kenapa sampai terjun ke dunia politik, ya mungkin saya nggak tahu lingkungan sekitar kita itu membentuk diri saya untuk ikut di dalam perhelatan politik. Kenapa sampai ikut di sana? Dan langsung Ada nyalon wali kota lagi? Iya, karena mungkin ada korelasinya antara basic saya, profesi saya sebagai seorang teknik arsitek gitu, untuk melihat situasi yang ada di Kota Mataram, tentunya khususnya kemarin itu. Ini memang mau tidak mau harus kita ambil dari sisi politik untuk bisa mengintervensi pembangunan fisik yang ada di Kota Mataram ini. Karena kebetulan juga saya pernah menjadi ketua Ikatan Arsitek Indonesia untuk NTB. Itu sering menyuarakan, mengkritisi sistem pembangunan kita yang ada di daerah. Berarti ada keresahan gitu ya? Ya, pada waktu itu awalnya seperti itu, sehingga jangan sampai pembangunan kita di daerah itu mengalami pergeseran, menghilangkan identitas kedaerahan kita, warna sebuah kota itu seperti apa, sehingga dari sanalah terpanggil saya untuk kita harus ambil dari sisi politik supaya kita bisa berbuat seperti apa yang kita pikirkan itu. Karena sejatinya kita tidak boleh mengkesampingkan atau menghilangkan identitas kita dari sisi infrastruktur. Saya kan awalnya melihat dari pembangunan fisik gitu. Ya, dari fisik. Dari sisi arsitekturnya seperti apa? Arsitektur perkotaannya bagaimana? Tata letaknya seperti apa? Kan kalau orang-orang arsitek berbicara seperti itu. Sehingga muncullah imajinasi. Oh, Mataram itu mestinya seperti ini. Nah, seperti itulah awalnya, sehingga ambil keputusan untuk bismillah saya ikut di dalam kontestasi politik ini. Kalau memang takdir saya berada di sini, saya akan berniat bahwa ini semata-mata saya lakukan untuk mudah-mudahan ini mempunyai nilai ibadah gitu. Itu saja. Iya Bang, itu kan tadi kayak 180 derajat lah Bang, dari apa konstruksi arsitek ke politik. Itu membuka jalannya kayak gimana dulu? Oh, yang jelas itu berproses lah ya, berproses. Kita ada proses komunikasi yang kita lakukan secara intens dengan berbagai macam pihak yang berkaitan dengan perpolitikan itu sendiri.
entah itu ketua partai, entah itu jaringan pertemanan, entah macam lah. Yang penting baru saya menyadari bahwa kita berpolitik itu seni dalam berkomunikasi. Kan tidak mudah kita bisa meyakinkan para ketua-ketua partai, para tokoh-tokoh untuk bisa menjadi bagian daripada perjuangan saya di dalam perpolitikan itu. Sehingga saya mengambil kesimpulan, oh ini memang seni di dalam berkomunikasi supaya kita bisa meyakinkan pihak manapun yang akan kita upayakan untuk menjadi bagian daripada perjuangan kita itu. Iya, dan waktu itu dapat dukungan partai dan bisa mendaftar gitu kan Bang, akhirnya. Kan itu kan perlu seperti tadi itu kan selain jaringan juga kemampuan tadi itu Bang, kemampuan. Ya, makanya saya garis bawahi kata kuncinya adalah seni dalam berkomunikasi. Tapi yang paling pertama seperti disinggung Bang Bahyaki itu settle dulu, berarti waktu itu sudah ngerasa settle gitu ya secara ekonomi sebelum ke politik seperti yang Abang bilang tadi secara prinsip. Artinya gini, ketika kita sudah ngambil keputusan sikap seperti itu, ini sudah mulai proses pemikiran. Pemikirannya panjang dan tidak serta-merta saya harus mengambil keputusan itu. Tentu kita harus berkomunikasi dengan ya minimal keluarga kita lah, kita punya anak, istri gitu kan, kita berkomunikasi sehingga diputuskanlah seperti itu. Artinya ini sudah dipertimbangkan dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, itu sudah dipertimbangkan. Kalau dari keluarga sendiri ada enggak yang sebelumnya di politik Bang, selain Abang ini sekarang? Atau inspirasinya dari mana gitu? Ya kebetulan saya punya orang tua juga seorang tokoh politik lah di daerah ini yang saat ini masih menjabat ketua DPR di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang Abang lihat yang jadi soko guru atau inspirasi lah untuk ya tentu banyak ya yang bisa menginspirasi kita, tokoh-tokoh politik baik itu yang ada di daerah maupun di nasional maupun tokoh-tokoh politik dunia, itu tidak ada salahnya itu untuk kita dapatkan referensinya supaya ini bisa menjadi acuan kita di dalam menjalankan aktivitas politik kita ke depan. Kita harus memperkaya hasanah perpolitikan kita dengan referensi-referensi yang ada baik dari daerah, nasional maupun internasional. Dan saya ikuti itu semua. Walaupun saya tidak membidangi perpolitikan dulu waktu kuliah, saya tidak mengambil jurusan politik, tetapi saya lebih banyak referensi tentang ilmu-ilmu politik, lebih-lebih kepada tokoh-tokoh dunia yang ada di saat ini gitu. Apalagi kita berbicara tokoh-tokoh inspirasi kita yang ada di daerah yang sangat kita harapkan bisa menjadi tolak ukur daripada kepemimpinan yang ada di daerah ini, tentu itu banyak kita ambil referensinya gitu. Ya. Ini kan sudah kepalang nyemplung ini Bang di politik ini dari sebelumnya yang berusaha gitu Bang. Berarti kedepannya sudah tanggung basah gitu kan Bang. Bahyaki ini mau kemana ke depannya di politik nih? Ya bukan kepalang tanggung ya. Kalau saya tetap saja itu harus melalui proses. Ya. Artinya sekarang ini dengan menghadapi ke depan seperti apa perhelatan pesta demokrasi kita, saya katakan seperti yang saya bilang tadi bahwa kita harus siap dengan berbagai macam perubahan yang kita tidak tahu nantinya akan seperti apa ketentuannya. Tentu sekarang sudah berjalan, berproses penjadwalan mulai dari saat ini sampai ke dengan tahun perhelatan politik itu. Tetapi ya sementara ini kita tunggu saja seperti apa nanti perkembangannya. Tentu kita harus punya rencana, tetapi rencana itu juga harus realistis. Ya, harus realistis, kita harus bisa mengukur diri, itu yang jauh lebih penting. Kalau memang kita tidak bisa mengukur diri, itu namanya kita nekat. Ya, kita nekat. Jadi ukur diri kita itu dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang ada dan masukkan keberanian itu di sana. Sudah selesai sudah. Ini kan sebelumnya Bang Bahyaki ini kader partai atau bukan? Pernah ikut partai apa gitu? Ya memang dulu saya lama di Golkar. Di Golkar sudah hampir 2 periode lah, 10 tahun di sana. Tetapi saya di partai dulu bukan untuk ikut di dalam kontestasi politik praktis, tetapi saya melihat kok kita bagus membangun jaringan itu dari partai gitu kan, karena saya memang wira swasta dulu, jadi harus
punya banyak jaringan. Salah satunya adalah jaringan partai. Nah, sehingga masuklah saya di Partai Golkar sejak zaman ketuanya itu Bapak Zeni Aroni. Tetapi Sekarang saya masih tidak terlibat di Golkar sekarang itu. yang jelas saya belum di partai manapun. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita lihat aja nanti tahun berikutnya pada saat perhelatan ini seperti apa dinamika perkembangan dan perubahan yang kita tidak tahu seperti apa, ya baru kita tentukan sih. Jadi menarik Bang Baihaqi nih. Kalau berwirausaha prinsipnya nggak mau di gaji orang gitu kan, bikin usaha sendiri, terus menggaji diri sendiri. Nah kemarin di politik pun dia mungkin nggak milih orang tapi langsung nyalon supaya dipilih sama orang begitu kan. Nyalon wali kota kemarin gitu kan. Itu kan lompatannya sudah tinggi sekali gitu kan, begitu. Misalnya kan nggak menata dari bawah dulu kan, misalnya nyalon dewan dulu baru akhirnya sampai apa kemarin cek ombak aja atau seperti apa Bang? Itu relatif sih ya, tergantung perspektif. Anda melihat itu tinggi karena Anda melihatnya dari sudut pandang yang bawah. Ya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang atas ya lompatan kita mungkin belum terlalu tinggi-tinggi amat gitu kan. Tergantung sudut pandang lah. Ya. Makanya kalau memandang itu harus dari yang searah gitu. Kalau kita melihat dari bawah ya mungkin tinggi lompatannya. Iya Bang, betul Bang. Baik Bang, kita kaitkan dengan KNPI ini Bang. Bagaimana pemuda kita ini sebelum terjun politik kan tadi perlu segala macam. Pesannya untuk pemuda yang ingin terjun ke bidang apapun misalnya, termasuk politik atau apa, seperti apa Bang? Pesannya dari Abang? Ya untuk pemuda kita secara umum ya, satu hal yang harus kita ingat, tongkat estafet kepemimpinan itu sudah hampir pasti akan diterima oleh anak muda. Ya, betul. Ini hanya persoalan waktu. Kita tidak tahu kapan estafet kepemimpinan ini akan beralih ke generasi yang berikutnya. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri, baik itu secara mental maupun secara individu, keterampilan dan lain sebagainya, kemampuan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengukur 10-20 tahun ke depan itu akan seperti apa daerah kita, bangsa kita kalau secara nasional. Tergantung bagaimana anak muda kita sekarang. Jadi cara kita melihat masa depan itu adalah dengan meneropong masa lalu melalui masa kini. Nah, masa depan kita 20-30 tahun yang akan datang itu seperti apa? Ya bisa kita lihat di kita anak bentuk muda sekarang saat ini. Seperti apa karakternya. Nah, inilah yang menjadi tugas kita semua pihak, bukan hanya KNPI. KNPI ini kan hanya organisasi tidak begitu punya kewenangan yang besar juga kan, tetapi memang fokusnya di kepemudaan. Tetapi ini menjadi tugas semua pihak, lebih-lebih kepada para senior-senior kita tetap membutuhkan atensi, kita membutuhkan bimbingan, nasihat dan lain sebagainya untuk bisa membawa anak-anak muda ini mengarahkan, tetapi kembali lagi keputusannya ada kepada pemuda-pemuda kita saat ini. Jangan hanya kita terlalu berpikir yang idealisme tetapi tidak realistis kadang-kadang. Baik. Idealisme itu harus kita tanamkan sama diri kita, tetapi yang realistis, yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Karena apapun kalau kita tidak menyesuaikan dengan lingkungan yang ada, maka ya habis juga kita kalau Lewat gitu. lewat juga kita kalau tidak kita sesuaikan gitu. Harus pandai-pandai kita menyesuaikan diri. Nah, jadi itulah harapan saya kepada rekan-rekan pemuda yang ada saat ini. Percayalah bahwa tongkat estafet kepemimpinan itu sudah pasti akan turun ke anak muda. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita mempersiapkan diri sesuai dengan profesi kita, bidang kita masing-masing, dengan ideologi kita sendiri. Nah, kita harus bisa mempersiapkan diri itu sehingga nanti ketika kita bisa menerima tongkat estafet kepemimpinan dari generasi yang sudah ada, kita sudah siap untuk tantangan itu. Kalau Bang Baihaqi melihat tantangan pemuda kita sekarang apa nih Bang? Terus cara menghadapinya seperti apa? Banyak sih ya, banyak tantangan kita sekarang ini. Lebih-lebih saya di beberapa tempat berbicara tentang ideologi Pancasila dan lain sebagainya itu
Saya kasih analogi begini, bahwa anak muda kita saat ini faktanya ya, kita berbicara, kalau seandainya kita bilang, hai anak muda, saya akan rebut bangsamu, kecenderungan anak-anak muda kita ini akan merasa cuek gitu. Tetapi ketika kita akan mengatakan bahwa, hai anak muda, ambil HP-mu, nah itu pasti akan ngamuk-ngamuk, responnya luar biasa. Artinya apa? Di sini memang perubahan paradigma luar biasa. Digital. Ya, era digitalisasi ini sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan, entah itu perubahan mindsetnya, perubahan sosial, dan perubahan peradaban juga. Ini akan masuk ke dalam arah itu. Jadi itulah yang menjadi tantangan terbesar kita untuk anak-anak muda kita saat ini. Kalau kita tidak pandai-pandai menempatkan diri dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu, maka perubahan itu sendiri akan merubah kita. Kita habis ditelan perubahan. Iya. Baik, Tribuners, demikian perbincangan kita dengan abang kita, Abang Baihaqi, Ketua KNPI NTB. Beliau memberikan kita semangat sebagai pemuda untuk mandiri dan berdaya, sehingga pada waktunya nanti kita bisa siap untuk menerima estafet kepemimpinan. Terima kasih Bang Baihaqi. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan sukses di Amin, amin. KNPI, terus karir politiknya bisa makin lancar. Demikian Tribuners, kita akan kembali lagi di episode Bincang Tribun Lombok selanjutnya. tribunlombok.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.